Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Al-Bustami. Saya dari Universitas Pancasila Sakti dalam Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan sedikit membacakan tentang suatu materi, dan kebetulan video ini adalah sebagai tugas UAS saya di mata kuliah statistik dengan materi pembahasan yaitu adalah pengambilan keputusan serta elemen-elemennya. Nah, di dalam video ini ada beberapa materi yang saya akan paparkan. Yang pertama ada elemen-elemen keputusan, yang kedua ada keputusan dalam keadaan berisiko, yang ketiga ada keputusan dalam ketidakpastian. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi pertama, yaitu elemen-elemen keputusan. Di sini dalam pembahasan yang pertama ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan elemen-elemen keputusan, yaitu seperti statistik, induktif, inferensi, kemudian sampel, variabel, variansi, hipotesa statistik ataupun konsep umum, dan juga populasi. Nah, langsung kita masuk dalam pembahasan lebih rincinya daripada hal-hal ataupun yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada statistik, induktif, inferensi. Apa sih itu? Yaitu adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan oleh informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut, atau dalam pengertian lain statistik inferensi pada dasarnya ialah suatu keputusan, perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan tentang suatu informasi yang ada di sampel. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah populasi, adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena populasi, lebih bergantung kepada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada variabel. Dalam melakukan inferensi dalam populasi, tidak semua ciri harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang diketahui yang disebut sebagai variabel. Nah, variabel itu adalah sebuah simbol dari setiap himpunan nilai yang disebut domain dari variabel tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada sampel, adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Yang kelima ada hipotesa statistik, adalah sebuah klaim atau pernyataan tentang populasi. Benar atau tidaknya hipotesa statistik tentang secara mutlak hanya akan diperoleh bila mana seluruh populasi dipelajari. Hal ini sulit atau tidak mungkin pada banyak kasus, sehingga diambil sampel saja. Berdasarkan data dari sampel kemudian diambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesa tentang populasi. Nah, selanjutnya yang keenam ataupun yang terakhir, di sini ada yang namanya variansi. Apa itu variansi? Adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kebaikan model regresi yang baik. Salah satunya ditandai oleh tingginya koefisien determinasi, dinotasikan sebagai R2 ataupun R2 ADJ yang dapat dihasilkan oleh tabel analisis variansi. Nah, kemudian di sini ada pembahasan yang kedua di dalam video ini, yaitu adalah pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko dalam statistik mengacu pada proses memilih tindakan atau keputusan berdasarkan pengetahuan tentang probabilitas dan konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Ini melibatkan evaluasi dan pengukuran risiko yang terkait dengan setiap opsi serta mempertimbangkan preferensi atau tujuan yang ingin dicapai dalam konteks statistik. Ini sering melibatkan analisis dan untuk memperkirakan probabilitas kejadian yang mungkin terjadi serta dampak daripada suatu keputusan yang diambil oleh terhadap atas suatu hasil yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang terjadi ketika kita itu di dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kondisi yang berisiko. Yang pertama, alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil.
Yang kedua, mengambil keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Yang ketiga, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai pertindakan dan juga hasil yang ditindaki. Nah, kemudian risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Yang kelima, pada kondisi ini, keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya dalam kondisi ini, ada informasi atau data yang akan mendukung dalam membuat keputusan, berupa besar atau nilai peluang terjadi bermacam-macam keadaan. Nah, yang keenam, teknik memecahnya menggunakan konsep probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, model matrian probabilistik. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Nah, di sini ada beberapa teknik yang saya cantumkan. Yang pertama adalah nilai harapan ataupun expected value. Kemudian ada nilai kesempatan yang hilang. Kemudian juga yang terakhir ada nilai harapan informasi sempurna. Dari setiap nilai atau 3 hal ini, saya akan sedikit memaparkan pengertian dan juga pemahaman atas masing-masing daripada pengambilan teknik tersebut. Yang pertama ada teknik nilai harapan. Pada umumnya, kita akan memilih alternatif untuk diputuskan, yaitu pertama nilai harapan payoff ataupun terbesar maximum expected payoff yang disebut dengan MEP. Yang kedua nilai harapan kekalahan terkecil ataupun minimum expected loss, disingkat dengan MEL. EV sama dengan jumlah perkalian kejadian dengan peluang terjadinya masing-masing kejadian. Nah, contohnya ya, seperti ini. Seseorang dihadapkan pada masalah penyimpanan uangnya, apakah dalam bentuk deposit atau pembelian saham. Keuntungan yang akan didapatkan bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan probabilitas 35% dan menurun sebanyak 65%. Jika dipilih deposit, keuntungannya adalah 250 juta. Pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dan 175 juta rupiah pada saat itu menurun, jika dipilih membeli saham, keuntungannya adalah 350 juta rupiah. Pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dan 125 juta pada saat menurun, dengan menggunakan nilai harapan payoff terbesar, keputusan yang mana yang harus diambil. Nah, di sini jawabannya atau solusinya di sini adalah kriteria pilihan MEP. Jawabannya di sini alternatif laju pertumbuhan ekonomi meningkat 0,35% dan menurun 0,65%. Maka tindakan deposit 250 juta menurunnya 0,5% yaitu 175 juta. Kemudian kalau seandainya dia mengambil keputusan beli saham, yaitu meningkat 0,35% sebanyak 350 juta dan menurun 0,65% yaitu sebanyak 125 juta. Ya, T1 tindakan 1 MEP sama dengan 250 juta ataupun 0,35% ditambah 175 juta ataupun menurun 0,65% yaitu sama dengan 201.251 ataupun 201.251 rupiah. Nah, tindakan yang kedua yaitu MEP sama dengan 350 atau 0,35 ditambah 125 ataupun menurun yaitu 0,65%, maka sama dengan hasilnya dengan tindakan yang kedua adalah 203,75. Oleh karena itu MEP sama dengan 203,75 terbesar, maka diputuskan untuk membeli saham di dalam jangka panjang. Secara rata-rata akan diperoleh keuntungan berupa bunga sebesar 203,75 juta rupiah. Itulah hasil daripada soal tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang
teknik kedua yaitu nilai kesempatan yang hilang. Sejumlah payoff karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan payoff terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Secara rasional dipilih dari nilai EOL ataupun expected opportunity loss yang minimum ataupun terkecil untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan di kemudian hari. Prinsip dasar EOL adalah membuat minimum kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu. Untuk menghitung kesempatan yang hilang, setiap peristiwa pertama kali adalah mengidentifikasikan tindakan terbaik untuk setiap peristiwa, kemudian mengurangkan payoff-nya dengan payoff peristiwa-peristiwa lainnya. Selanjutnya ada ilustrasi. Bila mana misal bila kita memilih tindakan satu, keuntungannya yang diperoleh adalah 100 SMU atau satuan mata uang. Tetapi bila tindakan dua yang dipilih, maka keuntungannya yang dicapai sampai 15 SMP. Maka jika memilih tindakan satu akan kehilangan keuntungan sebesar 15 dikurang 10, maka 5 SMU, tetapi bila memilih tindakan dua kita akan kehilangan kesempatan yaitu 15 dikurang 15 maka sama dengan 0. Tidak punya kita kehabisan. Definisi. Nah, di sini definisi kesempatan yang hilang. Sejumlah payoff yang hilang, oleh karena itu dipilihnya suatu alternatif dengan payoff terbesar dalam kejadian tidak pasti yang sebenarnya dapat terjadi. Kemudian contoh kasus, seorang produsen dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif, memproduksi barang A, B, atau C dengan tingkat keuntungan berbeda-beda tergantung kondisi pasar, lesu, normal, atau ramai. Dengan masing-masing peluang 0,10, terus 0,70, 0,30. Adapun tabel pengambilan keputusan atau table payoff adalah produk ABC. Kalau seandainya kondisi pasar lagi sedang lesu yaitu 0,10%, maka A 25, B min 10, dan C min 125. Apabila kondisi pasar sedang normal, maka produk A itu 400, produk B 440, dan produk C 400. Dan apabila produk pasar sedang ramai, maka produk A 650, produk B 740, dan produk C yaitu 750. Nah, selanjutnya daripada teknik terakhir yaitu adalah nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan tanpa informasi sempurna disebut juga nilai harapan dalam keadaan ketidakpastian. FWII sama dengan hasil perkalian antara maksimum baris atau nilai payoff terbesar dengan probabilitas atau FV, sama dengan nilai harapan terbesar dari setiap alternatif atau tindakan. FVI sama dengan jumlah maksimum yang dapat dibayarkan oleh pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi yang sempurna. Nah, selanjutnya contohnya, sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi yaitu A, B, dan juga C. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung pada suatu pasar yaitu lesu, normal, dan juga cerah. Masing-masing yaitu adalah 15%, 30%, dan juga 55%. Komponen-komponen situasi tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, alternatif investasi. Di sini ada 3 investasi yaitu A, B, dan juga C. Dan di sini juga ada kondisi pasar yaitu lesu, normal, dan juga cerah. Apabila kondisi pasar sedang lesu maka 0,15%, dan juga apabila kondisi pasar sedang normal yaitu 0,30%, dan apabila kondisi pasar sedang cerah yaitu 0,55%. Investasi alternatif yang A, apabila pasar sedang lesu maka 45.000, dan B 25.000, dan C yaitu 35.000. Dan di bagian ketika pasar sedang normal yang mana 0,30% produk A ataupun investasi A adalah 15.000, dan yang produk B adalah 20.000, dan produk C yaitu 60.000.
Dan apabila kondisi pasar sedang cerah, maka produk A 20.000, produk B min 10.000, dan produk C 50.000. Nah, penyelesaiannya, alternatif investasi A, B, dan juga C apabila pasar sedang lesu, maka dia adalah 45.000, yang B 25.000, dan yang C 35.000. Dan apabila pasar sedang keadaan normal, maka A 15.000, B 20.000, dan C 60.000. Apabila pasar sedang cerah, maka A 20.000, B min 10.000, dan C 50.000. Max bearish, maka yang sedang lesu adalah 45.000, normal 60.000, dan cerah 50.000. FVWPI sama dengan 45.000 dalam kurung 0,15% ditambah 60.000 atau 0,30, maka ditambah 50.000 dalam kurung 0,55% sama dengan 52250. FV 3 sama dengan 335.000 dalam kurung 0,15% ditambah 60.000 dalam kurung 0,30% ditambah 50.000 dalam kurung 0,55% sama dengan 50750. FVPI yaitu sama dengan FVWPI dikurang FV sama dengan 52250 dikurang 50750 sama dengan 100.500. Nah, kemudian teknik keputusan dalam ketidakpastian. Teknik optimasi di sini ada sebenarnya banyak, dalam teknik keputusan dalam ketidakpastian ini banyak. Cuma di sini saya hanya menyantumkan dua bagian daripada teknik keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama, teknik optimasi. Teknik optimasi dari aspek manajerial, pilihan yang optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Secara harfiah, kata efektif dapat dipandang dengan kata berdaya guna, sedangkan efisien lebih bersesuaian makna dengan kata berhasil guna. Pilihan yang efektif merujuk pada alternatif proses produksi untuk mencapai output maksimal pada level penggunaan input yang sudah ditetapkan besarnya. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah teknik analisis risiko. Risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia atau setiap suatu kegiatan manusia, termasuk dalam aktivitas proyek pembangunan dan konstruksi, karena setiap kegiatan seperti konstruksi pasti ada ketidakpastian faktor. Inilah yang menyebabkan timbulnya resiko di suatu kegiatan. Mungkin terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan atau pengucapan yang salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.